Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita memasuki hari yang kedua dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Tema dari kajian fikih Ramadan kita kali ini adalah tentang syarat dan rukun puasa. Setiap ibadah apapun bentuknya ada syarat-syarat untuk melakukannya, dan ada fardu-fardu atau rukun-rukun yang harus dilakukan agar ibadah itu nanti dianggap sebagai ibadah yang sah dan tidak perlu diulangi lagi. Perbedaan syarat dengan rukun atau syarat dengan fardu. Syarat adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum ibadah dilakukan, atau bisa dikatakan syarat adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah dan dia berada atau dilakukan sebelum ibadah itu sendiri. Ini berbeda dengan rukun atau fardu. Rukun atau fardu adalah segala sesuatu yang menyebabkan sahnya ibadah dan dilakukan di dalam ibadah itu sendiri, atau boleh disebut rukun atau fardu ibadah adalah komponen atau unsur pembentuk ibadah. Berkaitan dengan puasa, ada dua syarat puasa. Yang pertama dikenal dengan syarat sahnya puasa. Apa saja yang membuat puasa itu dianggap sah. Dan yang kedua adalah syarat wajibnya puasa. Siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Syarat wajib biasanya terkait dengan kondisi personal seseorang. Sementara syarat sah itu terkait dengan waktu, juga terkait dengan kondisi seseorang. Misalnya kita contohkan, syarat sahnya berpuasa adalah kalau puasa itu dilakukan oleh seorang muslim yang beriman. Karena perintah puasa dalam Al-Quran diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi syarat puasa dikatakan sah atau syarat sahnya puasa, satu pelaku ibadah puasa adalah orang yang beriman. Yang kedua berakal, dia mempunyai kesadaran yang penuh dan dengan sadar melakukan ibadah puasanya. Lalu yang ketiga adalah bagi kaum wanita tidak sedang mengalami haid atau nifas. Wanita-wanita yang sedang mengalami haid, datang bulannya, atau wanita-wanita yang sedang mengalami nifas, mengeluarkan darah pasca bersalin atau melahirkan, wanita-wanita ini tidak sah jika melakukan puasa dan mereka harus menggantinya pada hari-hari yang lain.
Kemudian syarat yang keempat adalah terkait dengan waktu. Puasa dianggap sah jika puasa itu dilakukan pada hari-hari yang dapat dilakukan puasa. Paling tidak dalam setahun ada 5 hari yang orang itu haram berpuasa, orang itu dilarang berpuasa, yaitu yang pertama hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, yang kedua hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan yang ketiga, keempat, dan kelima adalah hari-hari tasyrik atau tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah, 3 hari sesudah hari Raya Idul Adha. Jadi orang supaya sah puasanya, 1, dia harus orang yang muslim, 2, dalam keadaan berakal, punya kesadaran yang penuh dan tanpa paksaan. Yang ketiga, bagi wanita tidak sedang mengalami haid dan nifas. Dan yang keempat, hari atau waktu di mana dia berpuasa adalah bukan merupakan hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ini yang terkait dengan syarat-syarat sah berpuasa. Selain syarat-syarat sah berpuasa, ada yang disebut sebagai syarat-syarat wajib berpuasa. Artinya puasa baru dianggap wajib kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka puasa masih belum dianggap sebagai sebuah kewajiban. Yang paling pertama syaratnya adalah Islam. Puasa hanya wajib dilakukan oleh orang muslim. Yang kedua dan ketiga adalah baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Baligh itu artinya dia sudah mencapai usia dewasa secara hukum Islam, ditandai dengan tanda-tanda pubertas. Bagi laki-laki pernah mengalami mimpi basah atau keluar mani. Bagi perempuan sudah sempat mengalami menstruasi, atau dalam madhab Syafi'i, jika tanda-tanda fisik ini belum dialami, maka seseorang dianggap baligh jika sudah mencapai usia 15 tahun menurut hitungan tahun Hijriyah. Sebagaimana kita ketahui, tahun Hijriyah dengan tahun Masehi berbeda durasi waktunya di setiap tahun. Tahun Masehi kira-kira 365 hari atau 366 hari pada tahun Kabisat, dan tahun Hijriyah adalah durasi waktunya 354 hari atau 355 hari pada tahun Kabisatnya. Ada selisih kira-kira 11 hari pada setiap tahunnya. Jadi kalau kira-kira angka 15 tahun, maka 15 kita kali 11, atau kira-kira ada selisih 5 bulan pada 15 tahun antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi. Yang ketiga, syarat wajibnya berpuasa adalah orang yang berakal. Puasa hanya diwajibkan bagi orang-orang yang berakal. Ada perbedaan antara syarat sah dengan syarat wajib. Dalam syarat wajib, orang baru wajib berpuasa kalau dia sudah baligh atau mencapai usia dewasa secara hukum. Tapi dalam syarat-syarat sah, orang yang belum baligh kalau sudah pada tahapan tamyiz, pada tahapan mampu membedakan mana yang baik dan benar, biasa ditandai di usia 7 tahun atau usia anak itu siap belajar. Di usia tamyiz, anak itu meskipun belum baligh, tapi jika dia melakukan puasa, maka puasanya terhitung sah.
meskipun puasa itu belum wajib bagi dia. Dan yang terakhir dari syarat-syarat wajibnya berpuasa adalah al-qudrah awil itaqah, kemampuan atau kekuatan berpuasa. Puasa atau ibadah-ibadah yang lain diwajibkan bagi yang mampu melakukannya, Karenanya dalam firman Allah, Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekemampuannya. Maka salah satu syarat wajibnya berpuasa, bahwa penerima beban puasa atau orang baru dikatakan wajib berpuasa jika dia kuat atau jika dia mampu melakukan ibadah puasa. Ada beberapa orang yang tidak mampu melakukan puasa. Misalnya orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi mampu melakukan puasa. Kalau orang yang mohon maaf sudah pikun, sudah tidak wajib berpuasa karena memang sudah tidak, kesadarannya sudah tidak penuh lagi, tidak wajib berpuasa. Tapi orang yang tidak pikun tapi tua renta, tidak mampu melakukan puasa, maka orang ini tidak wajib melakukan puasa, diganti nanti dengan membayar fidyah berupa 1 mud bahan makanan pokok yang dibayarkan fidyahnya setiap hari di mana dia tidak melakukan ibadah puasa. Atau orang yang sakit menahun, yang kira-kira sukar diharapkan kesembuhannya, orang-orang semacam ini juga tidak wajib melakukan puasa. Dia bisa menggantinya ketika nanti sudah sembuh, atau jika memang tidak kunjung sembuh, dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Beberapa hari kemarin kita diramaikan dengan wacana ada sekelompok orang yang minta fatwa kepada MUI agar ibadah puasa itu tidak diwajibkan bagi orang-orang tertentu terkait dengan COVID-19 ini. Sebetulnya hal-hal ini sudah terjawab oleh agama, bahwa puasa hanya diwajibkan bagi yang mampu melakukannya. Orang-orang yang sakit, mereka tidak wajib melakukan puasa. Mereka akan mengganti puasanya jika sakitnya sudah sembuh, atau jika memang sakitnya tidak kunjung sembuh, mereka akan menggantinya dalam bentuk membayar fidyah. Termasuk juga orang yang tidak kuat melakukan ibadah puasa, disebut oleh para ahli fikih adalah dzawil a'mali syaqqah, orang-orang yang mempunyai pekerjaan berat, orang-orang yang sebab pekerjaannya tidak kuat atau tidak mampu melaksanakan puasa. Para pekerja berat ini jika tidak mampu melakukan puasa, jika mereka merasa payah sekali melakukan puasa, maka mereka boleh berbuka dan mengganti puasanya di kemudian hari. Tapi ulama memberikan mekanismenya, tetap mereka niat di malam hari, dan di siang hari ketika mereka sudah tidak mampu lagi melakukan puasanya, mereka boleh berbuka untuk kemudian menggantinya di kemudian hari. Ini bisa dilakukan oleh para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 ini, jika mereka merasa tidak kuat berpuasa. Jadi syarat wajibnya berpuasa: 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, dan yang keempat adalah mampu atau kuat melakukan puasa. Itu adalah syarat-syarat bagaimana orang itu wajib atau puasanya dianggap sah. Kita akan melanjutkan masalah rukun atau fardunya puasa. Setiap ibadah punya rukun,
punya unsur atau komponen pembentuknya. Apa saja rukun atau fardunya puasa? Ada dua macam saja. Yang paling pertama adalah niat puasa, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan niat pada ibadah yang lain, niat ibadah puasa didahulukan. Misalnya kita lihat niat berwudu akan beriringan dengan membasuh muka. Kita lihat niat pada waktu mandi wajib atau mandi junub akan beriringan dengan basuhan pertama di anggota badan kita. Atau misalnya niat menyerahkan zakat fitrah, niat itu akan diucapkan seiring dengan penyerahan zakat fitrah dari orang yang berzakat. Atau misalnya niat ihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, niat itu akan dilakukan seiring dengan bergeraknya kendaraannya. Tapi niat puasa beda. Ada perintah dari Nabi untuk menginapkan niat. Maksudnya menginapkan niat atau tabiitun niat adalah mengucapkan niat di malam hari. Sebagaimana yang kita tahu, puasa baru wajib ketika terbit fajar shadiq atau ketika masuk azan subuh. Tapi niat sudah dilakukan di malam hari. Di sebagian tradisi masyarakat, mereka akan mengucapkan niat itu sesaat sesudah selesai melaksanakan prosesi ibadah tarawih. Jadi puasa baru keesokan harinya, tapi niat sudah dilakukan di malam hari. Karena perintah Nabi memang demikian. Ini khusus untuk ibadah puasa yang wajib atau ibadah puasa Ramadan. Sementara puasa-puasa yang sunnah, niatnya agak lebih longgar. Pernah diceritakan dalam satu hadis bahwa Nabi datang kepada Sayyidatina Aisyah, Bunda Aisyah, lalu kemudian Nabi bertanya kepada Bunda Aisyah, apakah ada makanan yang bisa kita makan? Bunda Aisyah menjawab, tidak ada makanan sama sekali. Maka kemudian Nabi menimpali, kalau begitu kita berpuasa. Nabi baru menentukan akan berpuasa di siang hari. Maka sebagian ulama menyatakan untuk niat puasa sunnah bisa dilakukan di siang hari dengan syarat dia belum makan sejak dari subuh. Ulama berbeda pendapat sampai batas kapan orang boleh melakukan niat. Menurut Imam Syafi'i, sampai sebelum waktu zuhur atau sebelum tergelincir matahari. Misalnya orang belum makan dari subuh, belum minum, belum ngopi, jam 11 dia niat puasa Senin misalnya atau puasa Kemis, maka puasanya sah. Bahkan ada satu pendapat yang menyatakan bahwa puasa sunnah tetap sah meskipun niat baru dilakukan 10 menit menjelang azan maghrib. Misalnya orang kerja shift malam, begadang, pulang pagi belum makan, tidur, bangun zuhur, tidur lagi bangun asar, tidur lagi bangun jam setengah 6. Setengah 6 dia ingat kalau dia belum makan dari subuh, baru dilakukan niat puasa sunnah di situ. Menurut salah satu pendapat puasanya sah. Cuma nanti ulama beda pendapat. Apakah ibadah puasanya dihitung sejak dari awal, ataukah ibadah puasanya baru dihitung pada saat dia melakukan niatnya. Dan yang kedua, rukun atau fardunya puasa adalah menahan diri dari segala macam hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian tema, demikian kajian fikih Ramadan kita di hari ini. Insya Allah akan kita lanjut di hari esok. Mudah-mudahan Allah menerima dan meridhai ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.